Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 17 sampai 21 Februari 2025. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi di minggu lalu. Composite. Nah, ISG kalau kalian lihat sebenarnya kayak 1 minggu masih merah ya. Nih, masih merah. Minus 1,54. Lumayan. Pikir malah udah hijau, ternyata masih merah. Ya, kalau kalian nonton MFU, sebenarnya MFU udah gue bilang ya, bottoming itu tanggal 12 ya. 12. Nah, ini 11 itu bottom ya, plus minus 1 hari ya. 11 itu bottom, mudah-mudahan ini mulai naik sampai nanti di akhir bulan ya, 28. Jadi gue harapinnya sih balik, at least nutup gap dulu terdekat yang di sini. Terus ke atas inilah ya, 6950. Ya, ISG kalau kalian perhatikan ini masih belum kemana-mana. Ini area resistance di sini masih kuat, 66 berapa nih? 6640 ya, 6638-nya ini area masih kuat ya. Jadi ini harus ditembus dulu, closing di atas itu baru ISG itu benar-benar naik ya. Tapi kalau kalian perhatikan hari Jumat ini sebenarnya masih plus 0,38 nih. Plus 0,38. Jadi ya masih udah naik ya dibandingin hari kemarin. Jadi kalau dilihat bottom di sini hijau, terus ini merah, terus ini sebenarnya naik juga gitu. Jadi trennya mulai naik ya, pelan-pelan nih mulai naik. Mudah-mudahan nih kuat nih sampai nanti minggu depan. Oke. Nah, kita lihat 5 rekomendasi minggu lalu. Yang pertama ada Dow. Dow hari Senin sini. Dow itu low di 113, masuk area entry, cut loss 107, kayaknya closing nggak ada di 107 ya, closing semua bagus. Nah, highest-nya itu sampai 122, mentok-mentok 122, ini belum nyampe R1 ya, jadi belum TP, dan ini closing di 112, jadi ya udahlah. Sebenarnya kalau kalian tanya kok Dow masih bisa di hold nggak? Masih ya. Sebenarnya ini masih bisa lanjut untuk minggu depan nih sebenarnya. Cuma biar nggak terlalu numpuk Dow terus ya, kayak ini kayak Dow Inet kayak udah kayak wifi waktu harga 100-an ya. Gue seneng banget bahas, masukin rekomendasi gitu. Nah, mudah-mudahan sih ya hasilnya sama ya. Inet yang kedua. Inet di sini Senin low-nya 106, masuk area entry 104 sampai 110, 106 masuk, cut loss 102, tidak ada close di bawah itu ya, dengan highest-nya sampai 124. Ini masuk ya R1 120. Nah, ini R1 120, peak-nya 124. Nah, ini profit. Next, yang ketiga ada Antam. Antam enak banget ya 2 hari ini. Senin low 1380, pas masuk area bawah, cut loss-nya 1380 enggak. Nah, ini closing 1385. Ini makanya gue selalu bilang ya, selalu nunggu harga penutupan. Jadi walaupun cut loss 1380, sempat nyentuh 1380, tapi karena penutupan di 1385 ya udah masih hold gitu, nggak ada masalah ya. Dan ternyata masih bisa mantul dan hari Kamis dan Jumat ini panen ya. Ini highest 1535, R1 1490, 1535. Yes, potensi. Ini juga profit. Yang keempat ada Inco. Nah, Inco sini Senin ya, low-nya 2830, dapat area entry dan closing di hari Senin itu di 2830. Nah, ini cut loss 2850, ya udah 2830 karena close-nya 2830. Makanya gue bilang ya paling cut loss gitu. Cut loss ya kalau memang cut loss ya ini cut loss nih 2830. Cut loss-nya 2850 pada langkahnya. Tapi karena penutupan harga 2830, ya exit-nya 2830. Jadi nggak perlu buru-buru, jangan nanti kena kayak tadi, kena Antam 1380 langsung cut loss, ternyata closingnya masih naik, terus beberapa hari kemudian terbang. Kalian bakal nyesel banget kan.
Mending ya cut loss 4-3% daripada hilang 4-9% kan. Itu toh kalau memang kayak pesap kemarin gimana, itu jarang banget kejadian seperti itu benar-benar jarang banget. Tuh masih nggak kemana-mana. Senin di sini low 81 masuk area entry, cut loss 77, tidak pernah closing di bawah 80 ya. R1 86, nah sempet nggak naik ke sampai 86, nggak sempet ya, paling mentok 84 dengan hari Jumat closing di 81. Oke, ya, sebenarnya masih oke lah ya, karena dia rata-rata di situ. Ya karena ini kan sempat low-nya 81 80. Ya kalau dapat 80 ya lumayan, 81 jual ya, hitung fee lah. Kalau enggak ya rugi fee lah ini. Nah, dalam 1 minggu terakhir kita masih profit 1-4%. Jadi happy cuan semuanya. Walaupun market ISG masih nggak enak, tapi ya at least portofolio lumayan lah ya. At least dari Inet sama Antam tuh harusnya dapat gitu. Even kalau kayak Goto nggak dapet ya udah gitu, tapi Inet sama Antam harusnya lumayan dapet ya. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Bestopik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang senang fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita lihat composite 1 minggu ke depan gue lihat masih bisa naik ya, jadi ini closing udah di atas MA5, mudah-mudahan ini penanda baik untuk dia mulai naik ke atas. Nah ini ada gap ya 6830, mudah-mudahan ini bisa naik sampai nutup gapnya. At least itu dulu deh, minggu depan gue nggak muluk-muluk, tapi harusnya ini ISG sudah confirm 1 minggu ke depan itu naik dulu. Cuma naiknya seberapa banyak gue nggak tahu ya. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomen ada Java. Ini Java mumpung lagi koreksi ya, kayaknya menarik untuk bisa ditampung gitu. Area entry untuk Java, bentar gue gambarin dulu. Vivonya ini cukup lama. Oke, area entry untuk Java di area 1950. Enggak, bawah dikit deh. Ya 1900 ya. Java 1900 sampai 1960. Cut loss 1885. R1 sini ya 2020 dulu. R2 di 2110. Ya, karena nanggung harusnya sih ini nggak rugi lah ya, mudah-mudahan. Next CBDK. Sebenarnya paninya udah mulai gerak sih. Cuma gue lihat ini CBDK kayak cukup menarik untuk diperhatiin. Oke, area entry untuk CBDK 7.000 berapa ya? Kabar aja. Low, high, pas mantul 38.2 memang Vivo. Oke, area entry untuk CBDK 7750 sampai harga closing 8150, cut loss 7650, target pertama di 8625, target kedua di kejauhan nggak 98, ini dulu deh ya, tengah 9225. Next yang ketiga ada BBRI, ini juga lumayan, area bottoming terakhirnya sudah mulai hampir kena 3.800, mudah-mudahan dimantul nih. Hari ini ada volume penjualan cukup gede ya, mudah-mudahan nih ya Senin masih bisa turun bentar untuk ambil nampung gitu ya, mudah-mudahan bisa dapat cuannya. BBRI 3.800 sampai 3.850, cut loss 3700, target pertama kita ambil sini, support di sini jadi 3970, target kedua di MA 4120. Next yang keempat, balik lagi Inet
Nah, Inet area entry untuk Inet 104 sampai 110, cut loss 98, target pertama 110 dapat 117 hampir 7%. Oke. Target pertama 117, target kedua di tengah 128. Oke, yang terakhir rekomendasinya ada Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ini area sideways-nya cukup menarik ya, karena ini nggak di break lagi ke bawah. Ini area resistance-nya. Nah, sebenarnya ini udah kemarin sempat nge-break berapa hari, tapi habis turun lagi ke bawah. Tapi gua rasa ini masih bisa punya chance untuk naik lagi. Ya, ini ada support kecil di sini. Oke, area entry untuk Gajah Tunggal 110 ya, sampai ini close 1145. Sampai 1145 nggak apa-apa. Cut loss 1060. Target pertama di sini 1170. Target kedua di highest 1215. Oke, itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa membantu kalian untuk memahami market lebih baik. Oke, thank you semuanya. Mohon bantuannya untuk klik like, share, dan subscribe video ini atau channel ini untuk mendapatkan update-update yang akan gue masukin nanti ke depannya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.